Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ketemu lagi ya. Kemarin ada sempat sempat dimention di Trello ya. Siapa yang nggak familiar sama Trello ya? Saya baru pertama kali Saya sih Pak, saya make juga Pak. Trello. Oh, baru pertama kali. Ya kalau pertama kali Iya, ya diseringin dong, biar iya, lebih sering daripada yang lainnya ya. iya. Karena gini, sebenarnya Agi itu nggak pernah meeting gitu aja, Nah, ya. Langsung aja di Trello. berarti semisalkan kayak kemarin kan ngasih pertanyaan tuh ada 6 ya. Ah, Kayak menurut ah, kamu apa tujuan? Nah, hmm. itu kita misalkan ada pendapat sendiri langsung aja Lah iya, dibales di Trello-nya. lah emang aku nanya ke siapa? Iya, Ya, Parah Pak, iya. yang jawab cuma aku aja Pak, yang lain Iya, nyimak doang Pak. iya Kak, sebenarnya aku pengen pengen nulis tapi takutnya mesti dibahas dulu gitu. terus dibahas terus yang bahas siapa coba? Kita. Iya kita, mau siapa lagi kan? Iya, Iya, iya. udah ditulis aja Ah, iya, Pak. itu. Dan aku pun nulis itu juga belum tentu bener kan? Iya. Aku Iya. bisa aja nulis eh, apa gitu. Tapi bukan masalah bener salah. Lah ngapain ini dikumpulin di sini banyak orang kayak gini? Terus kalau menurut Sekar apa dong tujuan Apa? untuk yang Zero Waste Amalia? Sudah sempat baca Eh, belum? topik buat malam ini kan eventnya yang Zero Waste Amalia. Nah, Mm-mm. kemarin tuh saya sempat nyari-nyari maksud dari Zero Waste itu apa, terus tujuannya dari Zero Waste itu apa, terus cara buat ngelakuinnya gimana. Itu udah saya cari sih. Mm-mm. Apa mungkin dijelasin Iya, silakan. menurutnya? Iya. Terus kemudian Eh, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau di luar itu, tapi kalau di kita terus gimana? Ya, mungkin sedikit menjelaskan konsep dari zero waste-nya itu. Zero waste itu yang saya tahu bebas sampah. Jadi dia tuh punya konsep di mana tujuannya ini mengurangi dan meminimalkan produksi limbah sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, untuk Hmm. mencapai lingkungan yang keberlanjutannya itu gimana sih? Itu tuh kita bisa melakukan cara 3R, reduce, reuse, recycle, terus apa penggunaan tote bag ketika belanja ke apa ke minimarket, terus eh, belajar memisahkan sampah organik dan anorganik. Terus yang paling eh, yang lagi booming itu kayak meminimalisir pembelian atau penggunaan fast fashion. Jadi kayak baju yang cuman tren saat itu aja gitu. Nanti kalau udah nggak tren, nggak bisa dipakai lagi kayak gitu. Hmm. Terus kaitannya sama acara kita, udah baca yang Zero Waste Amalia belum? Oh, ini yang memilah sampah itu mengurangi memilah daur ulang pupuk kompos yang hemat energi, tagihan listrik itu kan ya? Mm-mm. Ya, mungkin Mm-mm. ditambah yang eh kan ini baru memilah sampah sama hemat energi, bisa ditambah buat yang kegiatannya menggunakan tote bag mungkin. Boleh aja, boleh aja. Ada yang ada yang bisa lihat lebih lengkap lagi nggak tentang Zero Waste Amalia? Ada yang udah baca untuk yang Zero Waste Amalia? Permisi Pak, ini Anggun. Yang Gun? Saya izin untuk nyimak dulu aja ya Pak, soalnya saya kebetulan lagi ada gladi bersih untuk acara besok Pak. Iya, nggak apa-apa. Keluar juga nggak apa-apa. Oh oke, terima kasih Pak Nana. Yo, nanti ada rekamannya kan. Iya Pak, Yang oke nanti penting saya di Trello bales dari kemarin, Gun. Oke Pak, Ya, apalagi ke jadwal nggak bisa. Aku mau bilang ya, kamu nggak iya pernah Pak, meeting. iya Pak, baik Pak. Ya, Terima kasih di Pak. Trello bales aja. Kamu nggak Iya pernah Pak, meeting ini, ya untuk yang baik ini Pak, aja. baik Pak. Yuk, ya. Toh nanti ada rekamannya kok. Ya, dan sebenarnya aku sih nggak penting topiknya ya. Yang penting kalau memang percakapannya jalan, di Trello juga jalan, mau apapun juga bisa diobrolin itu.
Ada yang udah baca untuk Zero Waste Amalia? Saya sudah, Ya, Amel, gimana Mel? Kalau menurutmu? menurutku, Ya jadi gimana Mel? tujuan dari Zero Waste Amalia itu kayak meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat Oke. praktik keberlanjutan terkait manajemen sampah dan Ah, penggunaan listrik, ya kan? ah, ah. Jadi Terus? di sini pesertanya juga masih apa dari karyawan dan keluarga Astra. Mm-mm. Terus untuk menarik kegiatannya masih dengan workshop atau eh, keterlibatan aktif masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Ya. Terus? Dari sini, Apa lagi? eh, dari pelaksanaan sehari-harinya, saya baru lihat yang apa ya, hemat listrik dan air, pengurangan pemilahan sampah, dan memperbanyak aktivitas sosial dan lingkungan untuk masyarakat sekitar. Mm-mm. Saya setuju dengan pendapat Kak Sekar. Jadi di sini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak ketika berbelanja, kita menggunakan tote bag, bukan menggunakan plastik, ataupun ketika kita beli makanan di kaki lima, kita bisa menggunakan tempat makan. Itu juga sebagai eh, aksi untuk apa ya dari Zero Waste Amalia ini. Oke, oke. Terus cara agar membiasakan para peserta itu, kalau kamu lihatnya gimana Mel dari panduan itu? Untuk membiasakan para peserta. Pastinya Mm-mm. eh, para peserta itu butuh dorongan atau semangat untuk menariknya. Kan Mm-mm. di sini juga ada ketika pengolahan sampah diberikan berapa poin. Mungkin dari poin Agi juga bisa memberikan daya tarik para peserta untuk melakukan hal itu, Pak. Oke. Kalau untuk yang tote bag sama bawa tempat makan sendiri gitu, cara ngasih poinnya kira-kira gimana ya? Mungkin kalau untuk sehari-hari yang tempat makan itu ketika jajan bisa diberikan 5 poin per hari karena itu kan Cara cara ngasihnya gimana? Yang oh dari uh, update periodik di Amalia ditentukan update-nya setiap apa berarti kalau pas kayak gitu? setiap hari karena kan itu kita pasti tiap hari membutuhkan plastik apalagi ketika kita jajan makan gitu Pak. Pas apa? Ya kalau tiap hari, pas enggak atau pas iya atau pas apa ya? Coba Pas diperhatiin. Kalau yang ada di situ ada yang sudah baca cara ngasih poinnya, ya Oke Pak, gini Pak. Kalau gimana misalkan gimana? dari Zero Waste Amalia yang Mm-mm. saya tangkap dari eh, yang Bapak kirim itu untuk Ya, pengolahan sampah, ya, sampah terpilah ini ya, mendapatkan 5 poin per hari. ya. Nah, kalau sampah terolah ke bank sampah ini mendapatkan 100 poin per minggu. Mm-mm. Sampah organik menjadi kompos itu Mm-mm. 200 poin per minggu. Cara dapat Gitu Pak poinnya untuk gimana ya, Han? oh untuk poinnya yang poin sampah terpilah 5 poin per hari itu mungkin kalau menurut saya Pak ya, Hmm. kalau menurut saya itu jadi kita memilah sampah yang mana organik sama anorganik gitu Pak. Mm-mm. Nah, entah Terus? entah untuk cara mendapatkan poinnya itu entah diupload di media sosial kah atau Mm. entah di manakah gitu. Lalu nanti Mm. linknya mungkin bisa dimasukkan di link Amalia. Kayak mungkin kayak kemarin pada saat Kambing Cup itu Pak. Kan Mm. kita membawa tumbler atau membawa sepeda gitu kan ke Ya, acara, ya, kita upload di Instagram, terus link Instagram dimasukkan ke link itu Pak. Ke link ya. apa? Ke link Amalia gitu. Oke. Mungkin kayak gitu sih Pak. Ya, kamu ada solusi nggak untuk yang diusulkan sama Amel sama Sekar tadi tentang yang tote bag sama misalnya bawa makan sendiri itu dapat poin itu caranya gimana? Han? Oke, kalau itu masuk sih Pak. Kalau menurut saya, kayak misalkan tote bag, apalagi kan sekarang Mm. menggunakan sampah itu banyak Ya, banget aku ya. setuju, masuknya setuju. Caranya Caranya gimana? itu, Mm-mm. caranya itu kalau paling gampang Pak ya, itu Mm. cara sebentar Pak. Cara untuk mendapatkan poinnya atau cara kita mengedukasi ke peserta atau bagaimana Pak? Cara untuk dapat poinnya, cara untuk mengenerate koinnya.
Itu kalau dilihat dari panduan itu berarti mirip dengan cara yang mana? Bisa dilakukan kalau di panduan Ah, itu bisa sampah terpilah tanpa terpilah 5 poin per hari sih Pak. Itu bisa ah, juga. Tapi caranya kayak bisa diupload di Instagram, di media sosial, hmm, di hmm, Snapgram kah, di Instagram atau ya. di post melalui Instagram lalu tag Agi, tag ini gitu Pak. Nanti link Ya, bisa dimasukkan ke link Amalia. Mungkin gitu sih ya. Pak kalau menurut saya. Itu cara ngejar poinnya. Kalau di situ tulisannya gimana sih? Cara dapat poinnya ini yang pada saat pengolahan sampah Pak ya. Hmm, Itu yang saya masuk yang saya tangkap ya, itu hmm. kayak memilah sampah, itu kita dapat Terus, 5 poin per hari. terus, Terus sampah yang terolah ke bank sampah hmm. itu mungkin dikasih waktu per minggu mungkin kalau ini. Itu Ah. dapatnya 100 poin. Nah, cara Kalau misalkan mengotomatiskan dapat poinnya gimana? Ya, yang bagian pendaftaran dan update data, nanti kita ngisi data awal itu Oke. 100 poin, terus Ah, nanti share info pendaftaran ke medsosnya, terus nanti dilihat nih jumlah like-nya itu ah, ah, berapa, ah. nanti poinnya itu dari 50 sampai 500 poin, makin Oke. banyak like berarti makin banyak poin, terus Hmm, kalau buat video YouTube itu 100 sampai 1000 poin. Terus hmm. tergantung lagi sama kualitas dan gimana mereka nyampein dari kegiatan yang mereka lakuin. Semakin bagus berarti harusnya semakin banyak poin yang didapat. Poinnya dicatat di mana ya? Poin Manual gitu. di amalia.id-nya. Nah, makanya kalau poinnya di amalia.id, balik lagi ke usulannya yang Sekar tadi, untuk Iya, tote bag dan penggunaan tumbler dan tempat makan. penggunaan tumbler atau tempat makan sendiri tadi, dapat poinnya caranya gimana? Pertanyaannya kan di situ tadi. Iya, kalau menurut saya yang tote bag, karena kan Hmm, tote bag tuh harusnya penggunaannya sering ya. Itu hmm, tuh penerapannya bisa kayak sampah terpilah. Jadi misalkan ya, dia per hmm, hari belanja, nah nanti oke, bisa nih di-share ke ke medsos. Kalau misalnya dia belanja pakai tote bag gitu, berarti kan dia udah ngelaksanain salah satu dari kegiatan yang oke, Amalia inginkan gitu. oke. Setiap dia pakai, ya, Ya, setiap penggunaan tote bag ketika belanja ke minimarket. ya, tote bag, alat makan dan minum bawa sendiri ya. Iya, Alat makan dan minum yang dipakai berulang itu ya. iya. Ya, enaknya dikasih berapa poin ya? Setiap dia upload. Em, apa dikasih range juga? Kalau misalkan captionnya kurang menarik kayak, kalau misalkan kadang kan takutnya ada yang ngepost asal-asalan, yang penting ngepost gitu. Ini sih memang belum ada campaign sih Apa? di sini. Hmm, Kalau apa? yang campaign menarik juga sih. Jadi kampanye ya, kampanye juga dikasih ya, Iya, berarti ya. iya, Kalau kampanye, kampanye apapun gitu aja ya, kampanye medsos gitu ya. Enaknya dikasih berapa? Ada usulan? iya. Berapa ya? Mungkin kalau Eh, kalau yang apa namanya Pak? Yang bawahnya aja tanpa campaign disamakan kayak sampah terpilah aja Pak. Karena saya rasakan itu nggak terlalu effort ya dan itu pun secara kebiasaan mungkin bisa dibiasakan. Nah, kalau tadi dari Sekar bilangnya itu setiap belanja, kalau sehari dia bisa belanja berapa kali, berarti dia bisa mengumpulkan hanya dengan sehari dia belanja terus-terusan misal. Nah, apakah nggak dibatasi kalau itu per hari aja? Terus kemudian kalau secara campaign itu kan effortnya udah lebih ya. Mungkin dalam sekali campaign itu bisa ditambah jadi 10. Jadi kalau dia bawa tumbler ataupun tadi bawa tote bag disertai dengan campaign yang sesuai, campaign yang menarik. Jadi poinnya diakumulasi 5 tambah 10 jadi 15 gitu mungkin sekali post. Oke, balik ke yang bawa tote bag, alat makan atau alat minum ya. Itu per ngepost berapa? Mungkin per postnya bisa 5 poin aja Pak. Jadi 5 sama poin kayak per sampah hari terpilah. juga ya. Iya Kayak per yang hari. sama terpilah ya. Iya. Jadi Ya, dibatasin aja Pak. Per oke, harinya 1 kali post gitu. oke. Yang tote bag jadiin satu aja ya. Tote bag, alat makan, minum yang dapat dipakai berulang jadi satu. Atau mau dipisah?
Jadi Jadi satu sehari aja. Dijadiin bisa, satu aja mungkin, Pak. Iya, oke jadi satu ya. Oke. iya. Jadi yang penggunaan tote bag, alat makan, dan minum yang dapat dipakai berulang 5 5 poin itu ya. Tapi juga per hari dibatasi per hari gitu ya, Nang ya. Iya, Pak. Oke. Nah ini tadi aku juga mencatat ini tadi Sekar sempat nyebut menarik juga kalau dia jadi campaign gitu ya. Iya, Pak. Ya campaign kampanye di medsos gitu ya. Kampanyenya ini tuh pakai kayak hashtag gitu, Pak, di medsos. Jadi Boleh biar dengan kayak hashtag. lebih gampang gitu. mm-mm. Hashtagnya apa usulannya? Kalau menurut kalau menurut saya z- zero waste bersama Amalia. Kalau mungkin ada Ya, masukan lain boleh. ya. Bagus sih itu. Ah, Bagus tuh untuk hashtagnya. Tapi agak Pak, panjang tapi mau ya. nanya Pak, Ntar ini beresin dulu hashtag. hashtag Zero Waste Hashtag zero Amalia. waste. Ya, Oh malah memang Zero. zero waste Amalia gitu ya. enaknya zero waste Amalia atau zero waste bersama Amalia. Apa Ada bersama ini, Agi gitu. ada diskusi. Tadi ada bersamanya atau nggak ada bersamanya? Kalau dari saya ya, hashtagnya tuh zero waste bersama Agi. Kalau nggak bersama Amalia. Ya, Ini ini bersama Amalia ya. ya. Ada yang lain? Kalau misalkan kita kampanye medsos, itu berarti kita buat postingan atau hanya kita membuat sebuah snapgram atau bagaimana, Pak? Kita itu siapa? Soalnya kalau misal, kenapa, Pak? Kita itu siapa ya? Misalkan peserta, si pesertanya itu, si Oh peserta maksudnya, peserta. Pak. Iya, Mm-mm. si pesertanya itu memposting di Instagram atau hanya membuat snapgram gitu. Mm-mm. Kalau Terus misalkan kita memposting terus-terusan di Instagram, mungkin kayak kurang gimana gitu, Pak. Kalau menurut saya. Kalau dibuat snapgram masih masuk akal gitu. Kalau per hari. nah pengennya gimana? Kalau menurut saya di postingannya itu kita lakukan melalui snapgram, membuat snapgram gitu Pak. Mm-mm. Atau snapgram gitu. Jangan diposting setiap hari kita post. Kalau misalkan kita setiap hari ke post, setiap hari post gitu kayak kurang gimana gitu Pak kalau menurut saya. Mungkin Ya berarti teman-teman ada apa? saran lain gitu. Kalau mau dijarakin, kalau mau dijarangkan, mau jadi di per berapa hari? Atau masalahnya bukan jarang atau rapetnya? Bisa mungkin bisa di per minggu bisa atau per bulan juga bisa Pak gitu. Nah itu terus poinnya juga mungkin rada sedikit dinaikin gitu kalau misalkan dilakukan per minggu atau per bulan gitu Pak. Atau mungkin saran dari teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin ini kan upaya campaign ya. Upaya campaign itu dilakukan perorangan ya. Kalau tak rasa sih, dia mau ngupload seberapa sering pun itu upaya dia untuk menyampaikan campaignnya. Nah, masalahnya campaign di sini ini kan mendapatkan nilai ya. Nilainya harusnya juga lebih tinggi, nggak cuma 5. Karena itu effort tadi ada yang orang mungkin malas, jadi cukup sehari sekali lah. Ada orang yang emang antara pengen banget menang atau emang ingin mengkampanyekan mengenai zero waste, jadi sehari bisa 2 atau 3 kali. Itu saya rasa nggak ada batasannya. Nah, yang menjadi eh, masalah lain, bukan masalah sih sebenarnya, pertanyaan lain adalah yang kayak sampai terpilah 5 poin per hari itu sebenarnya kan bisa diupload. Nah, kayak yang itu baru mungkin bisa lewat nguploadnya di amalia.id atau lewat Snapgram. Nah, kayak gitu sih mungkin kalau saran dari saya. Ya mungkin seperti itu sih. Iya Pak, jadi jatuhnya kayak yang lain-lain itu kalau amalia.id itu kan bentuknya sama kayak mirip kayak Twitter atau X dan juga ini ya apa Thread ya. Jadi itu Ya, kan kalau dia mau ngupdate setiap hari juga bisa karena kalau saya lihat di feed amalia.id yang tahun kemarin itu juga udah cukup ramai tuh setiap kegiatan ada yang ngeposting di amalia.id gitu. Nah, kalau saya rasa di situ kalau jadi eh, apa ya istilahnya, jadi media untuk melaporkan kegiatannya sekaligus campaign secara internal bisa. Nah, itu poinnya tentu nggak sebanyak yang sampai diposting di IG ya, karena kadang IG kan ada orang yang agak apa ya, agak menutup privasinya IG yang hanya digunakan untuk scrolling ataupun apa gitu kan beda-beda. Mungkin itu sih Pak. Jadi poinnya
ada yang di IG itu balik ke pribadinya, nggak usah Mm-mm. dibatasi per hari berapa, tapi poinnya Mm-mm. memang agak dibesarkan. Terus yang lain itu bisa dipantau untuk pengirimannya kayak sampah terpilah, sampah terolah ke bank sampah itu kan per minggu ya. Ya, Itu dia bisa diposting di IG juga karena per minggu jatuhnya ya. ya. Terus bisa diposting di Amalia juga kayak gitu sih Pak. Berarti untuk kampanye ada kemungkinan bisa dua ya, posting di medsos, terus kemudian juga di amalia.id ya. Iya Pak. Yang Ya, per hari, kalau memang ah, dia nggak mau posting di medsos, kita bisa nilai melalui postingan di Amalia. Terus postingan di Amalia itu bisa dikasih hashtag nggak ya Pak? Saya belum pernah nyoba soalnya. eh, dimatikan sih hashtagnya di Amalia itu. Yang Nah, yang jadi dihidupkan mention. oke. Nah, berarti nanti harus misal penilaian yang ini udah masuk ke poin penilaian ya, biar kita lebih mudah untuk mencari mana yang bisa kita anggap sebagai poin, mana yang itu cuma postingan biasa. Berarti kita harus bikin sebuah apa ya, sebuah akun atau sebuah ya akun ya yang harus dimention ketika melakukan pengiriman kayak gitu, Pak. Sama kan fungsinya kayak hashtag ketika kita mau ngecek hashtag itu udah ada yang ngirim belum kayak gitu sih. Mirip-mirip aja, Pak. Oh ya ya ya, mungkin sih, mungkin sih. Pinter kamu nang. Jadi akun terus kemudian mentionnya akun Zero Waste Amalia gitu ya. Bisa, Pak. Tapi ini kan ini ya Pak masih planning ya atau bisa dibilang draft kita. Nah ini harus kita coba dulu nanti Pak sebelum di blasting ke Iya nggak pesertanya. apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah menuliskan apa keinginan kita. Nanti masuk ke tim Iya, teknis bisa atau tidak, ya udah nanti di nanti. Ya, ya, iya ya. Pak, betul Pak. Oke. Nah, Ada ini lagi yang mau disampaikan? Yang artikel ini yang diposting di Amaliyah ini kira-kira poinnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada di medsos ya? eh, kalau saya rasa karena jangkauan di Amalia itu lebih sedikit ya Pak ya. Terus orang Hmm, biasanya lebih gampang upload kayak di Tweet kan berarti ya atau di hmm, X itu hmm. poinnya saya rasa lebih kecil Pak karena ya bisa per hari atau mungkin sehari bisa lebih dari 3 kali bahkan. Oke, bisa Iya, IG, bisa. In- Ya, gitu. Oh, kalau yang bapak-bapak bisa jadi masih pada pakai Facebook loh. oh iya, iya. Saya Iya juga kan? masih pakai kok Pak. Ya, ya, kamu bapak-bapak berarti. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait ini, Yeri Amalia? Terkait dengan informasi yang perlu disampaikan kepada peserta gimana? Karena ini cikal bakalnya nanti kan akan disampaikan ke peserta nih ya. Iya, Bagaimana kita benar Pak. menyampaikan kegiatan ini ke peserta agar pesertanya tertarik, ingin ikut gitu kan? Iya. Ada yang Nah, ya, punya ide? oke mungkin yang lain dulu deh. Gimana? Boleh saya, Pak. Gimana, Kar? Berarti kan kalau misalkan biar gimana mereka tertarik kan berarti awalnya kita edukasi dulu nih pesertanya. Maksud si Mm-mm. zero waste dari konsep awalnya tuh apa, Mm-mm. tujuannya tuh apa, manfaatnya tuh apa. Nah dari udah ngeedukasi, udah ngasih tahu nih dari maksud dari konsep zero waste-nya, baru kita jelasin gimana konsep kegiatan kita. Jadi postingan ini kita dapat berapa poinnya. Dari kegiatan yang tadi apa? Pemilihan sampah berapa poinnya, kayak gitu baru Mm-mm. dijelasin. Kenapa dia mau ikut ke penjelasan itu ya, Kar ya? Gimana caranya menarik mereka agar ikut ke penjelasan ya, Kar ya? Oh, eh, di edukasi awalnya gimana mereka mau Oh, ikut biar itunya. mereka mau ikut. Bahkan gimana eh caranya agar mereka mau ngumpul berarti kan Iya, eh harusnya sih ada kayak apa ya, promosi gitu, promosinya yang menarik kayak apa? kayak misalkan webinar mungkin kayak penjelasan awal mengenai zero waste. Nah, dari zero waste ini bisa dijadiin lifestyle. Nah,
sambil kita ngerubah kebiasaan buruk itu yang biar dijadiin lifestyle. Nah, itu tuh kita ngikutin kegiatan ini gitu. Gimana cara Kegiatan menarik si peserta webinar? Webinar eh, tentang zero waste. Pakai apa? Mungkin bisa melalui platform Instagram atau medsos lainnya. Karena biasanya kalau di Instagram itu orang-orang mentionnya lewat Snapgram karena mudah diakses, Pak. Jadi kita membuat Gimana? konten yang mudah dipahami dan singkat, padat, dan jelas gitu. Kontennya apa berarti? Semisal eh, pas hari pertama kita kayak bikin konten Snapgram kayak apa sih itu zero waste gitu. Terus ntar hari selanjutnya eh kayak didorong-dorong terus gitu orang untuk mengetahui apa itu zero waste. Kalau misalnya udah cukup dalam satu minggu, nanti kita Didorong terus itu di misalnya dengan apa? dengan konten-konten Instagram. Iya, konten Instagram kontennya apa? Gimana dong? Mungkin yang dimaksud Amel juga bisa sih Pak. Kayak konten-konten edukasi. Biasanya kan kayak bisa Iya, isinya apa? dilakukan melalui Instagram itu bisa. Atau Ya, isinya kita apa? memposting. Isinya itu mengenai itu Pak. Zero waste itu apa. Terus kita buat slide. Kalau misalkan di Instagram itu kan geser-geser. Terus itu kan ada penjelasan zero Iya, waste. Terus manfaat zero waste itu apa. Keuntungan zero waste itu ke depan hmm. untuk bisa menimbulkan apa gitu. Nah, nanti di situ baru ada diselipin semacam poster perlombaan mengenai zero waste ini gitu, Pak. Gimana yang lain ada saran mengenai IG? Tadi kan memang promosi webinarnya yang pertama. Memang kalau sudah di webinar, ya sudah kecemplung di situ, ya berarti nanti eh, kita juga akan ngomong berarti webinarnya apa sih agar agar mereka mau jadi peserta gitu kan. Memang kalau ada Hmm. konten digeser-geser, mereka terus mau datang webinar. Sebenarnya kalau saya rasa ya Pak, selama 2 tahun ini tetap sih cara yang paling ampuh untuk narik peserta itu Agikoin sih Pak. Lagi koin diapain? Ya kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi workshop itu nanti ada kalanya dia eh bisa klaim Agikoin gitu. Jadi dari workshop. Terus Hmm. kemudian nanti dari poin yang diperoleh dari poin-poin itu, poin-poin yang tadi Hmm. dikumpulkan itu bisa apa ya? Kayak diklaim ke Agikoin loh, bukan dikonversi ya. Kalau dikonversi kan berarti poinnya hilang. Tapi misal setiap 100 poin dia dapat 5 Agikoin atau setiap berapa poin yang dikumpulkan dia dapat berapa Agikoin. Jadi data kampanyenya ya ini agak apa ya kalau dibilang ya jadinya dia nggak murni karena ingin zero waste tapi ngejar Agikoin. Tapi itu bisa jadi media kampanye juga loh. Kayak gitu sih Pak kalau menurut saya loh. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya apapun itu yang penting kan dia masuk dulu. Tadi juga Nah iya, tadi juga apa? Sekar atau Amel tadi kan dia masuknya webinar dulu gitu kan? Iya, ya. nggak Iya. apa-apa. Soalnya dari yang sudah ditulis sama Pak Nana itu kan udah ada workshop Eurowis ya dari cara mengikuti itu loh. Nah workshop Eurowis ini biasanya kan model kalau dari Agi itu kan ada posternya terus kemudian di share di blasting di mana-mana baik itu IG Amalia terus kemudian dari teman-teman yang memang sudah ikut Agi sebelumnya dari grup-grup kayak pesantren apa yang pesantren Ramadan Astra nah gitu kan juga udah banyaknya tergabung harapannya dari Ya. situ juga nanti selain ikut satu kegiatan nah ikut juga nih masuk nih yang Yeruwis Amalia gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ada lagi yang lain? Ya, tapi paling tidak gini. eh ini kita nyoba ya. Kita coba bahas sedikit dari satu sisi ini nih. Coba lihat. Ya, kita setengah jam mungkin ya diskusi untuk menambah ini item tote bag, kampanye zero waste. Bagus ini kampanye zero waste. Tadinya kan belum ada ya poin ini. Terus nanti akan ada poin ini. Ya, tapi sebenarnya aku sih cuma mau bilang bahwa eh, ini
Ini link yang sama ya yang di-share kemarin. Ya, ini link yang sama dengan yang di-share kemarin. Terus kemudian kalaupun penambahan diskusi tentang pengelolaan sampah, diskusi tentang seperti yang percakapan kita di malam ini kan juga sebenarnya bisa kita lakukan di Trello. Itu aja ya. Ya, tapi Iya, Pak. sama halnya dengan percakapan kita kali ini. Ya, lumayan seru malam ini, lumayan rame berdua, bertiga. Aku nggak masalah sih berdua, bertiga. Ya, yang ditunggu kan makanya memang jadi relawan, memang suka relawan dan kapanpun bisa. Dan enaknya di Trello itu sih sebenarnya kapanpun bisa masuk, ya udah masuk gitu. Mau bisanya jam 8 malam, 15 menit, apapun pertanyaan udah masukin aja itu. Ya, kan benar atau salah memang kita itu bikin ketentuan, bikin poin. Kita bukan ikut lomba yang poinnya udah ada ya. Kita yang tentukan poin ini. Ya, kita Kita yang panitia menentukan lomba. hashtag nih. Kita menentukan hashtag nih, ini menentukan hashtag. Itu nanti siapa tadi ya Amel atau Scar tadi ya. Ini besok coba 5 itu menarik atau enggak sih kayak gitu. Ya, ya enggak apa-apa. Ya, Pak. Iya. Dan kita di Trello juga tetap tetap bisa kan sebenarnya dan lebih enak di Trello. Ya, karena kalau di Trello bisa kapan apa segala macam dan ini ngomongin apa oh bisa. Ya. Itu aja sih. Aku sih cuma biar jadi contoh aja. Kalau di sini kan ngomong gantian, ya Iya, udah Pak. Mungkin hampir sejam gitu. Ya, Iya, Pak. ya itu aja. Aku sih malam ini sih cuma untuk ya simulasi aja bahwa eh Sekar, terus kemudian Amel. Ya Amel tadi mana? Oh itu. Ya, terus ya Farhan, ada Mas Danang juga itu ya bisa ini. Ya kita memang nyusun ketentuan itu. Dan nyusun ketentuan ini sih nggak akan, kalau menurutku nggak akan selesai kalau kalau modelnya eh, harus ketemu seperti ini. Ya, nanti untuk yang selanjutnya, yang challenge selanjutnya agak mirip. eh aku akan coba di mungkin Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu mudah-mudahan kan waktu juga agak longgar. Em, aku akan coba masukkan beberapa diskusi di Trello ya. Nanti langsung di situ. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kalau untuk pelaksanaannya itu dilaksanain kapan ya Pak? Karena kalau di sini dilihat 1 Januari sampai 31 Mei ini yang tahun lalu ya Pak, yang tahun 2023. Ya, Kalau yang untuk enggak. Ini keliru, 2024-nya, keliru tahunnya. Tahun lalu nggak ada. Berarti yang ini juga keliru. Ya, tahun lalu belum ada ini. berarti tahun ini pertama ya Pak ya? Iya, kita bikin ini. Jadi ngerasain ya, bikin itu ya kayak gini. Nah kalau bikin kok izin, kagak ada izin gitu. Malah kalau izin izin nggak ikut izin itu. Tapi kalau izin nggak bisa memberi ide gitu, harus minta izin itu. Ya, tapi malah kalau memberi ide, sebanyak ide, itu yang ditunggu-tunggu. Ya, ada lagi pertanyaan atau diskusi lainnya? ya tambahan aja sih Pak. Jadi Oh, buat gimana? teman-teman tadi ya, kalau dari yang ditanyakan sekarang tadi ya, sebenarnya diskusi di Trello itu diskusi terbuka, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Di situ kita semua sama-sama panitia ya, khususnya yang di bagian gerakan bersama Ya, itu ya, betul. anggap aja kita pemilik listnya itu. Jadi kita bebas itu jadi kanvas kita. Harapannya kemarin sudah dipancing sama Pak Nana. Hmm. Kayaknya yang kepancing cuma saya aja. Jadi yang lain masih malu-malu ya Pak. Enggak lah, karena mungkin ini apa namanya, ya itu tadi, karena belum tahu aja ya, Sekar, Amel ya, Iya, itu, Iya, ya Pak. Meva juga ya, udah masuk aja, Farhan, anak masuk aja, itu mungkin kalau memang bikin checklist aja,
Itu tuh kan Iya, sebenarnya bisa. Trello itu kan sebenarnya kayak apa ya? Kayak whiteboard gitulah. Dicoret-coret aja di situ terus ada diskusinya di bawah gitu ya. Ya, Iya, Pak. jadi kalau memang ini ya seasing-asingnya teman-teman dengan Trello ya paling nggak kalau kita mau diskusi atau saya memberikan itu di WhatsApp mohon direspon juga. Soalnya ya mungkin kalau WhatsApp kan semua udah familiar kan, semua bisa diakses. Jadi nggak jauh beda sama WhatsApp, tapi di Trello itu apa yang kita tulis itu ya sama kayak kata Pak Nana, itu papan tulis. Jadi siapapun yang lewat di depan papan tulis itu bisa baca. Dah gitu. Nah, kalau memang ini kan kebanyakan teman-teman Politeknik Astra ya. Kalau emang ingin diskusi offline ada yang ditanyakan langsung, silahkan saya open discuss. Terus kalau pengen belajar Trello, informasi aja Pak Nana. Sebenarnya Trello ini sudah saya bawa ke kantor saya Pak Nana. Jadi di UPT saya kenalkan Trello itu udah dibuat kayak planning buat kerjaan di kantor gitu Pak. Ya, Nah, ya, ya, ya. jadi kalau Ada teman-teman, beberapa kegiatan mahasiswa juga pakai Trello kan. nah iya, jadi Mm. harapannya itu tadi kalau teman-teman memang belum familiar, ya ayo kita belajar bareng. Kalau memang butuh dipandu, silahkan ke saya. Nanti saya bantu, saya ajarin, saya apa ya, Ya, tolonglah biar kita semua aktif di sana. Kita melukis kegiatan, mengkonsep kegiatan ini bareng-bareng. ya, ya. Aku pengen ngajak teman-teman semuanya itu ngerasain bahwa kita itu rasanya merancang ketentuan itu kayak gini loh, gitu. Terus rasanya naruh poin yang memang berhasil apa ya, mendorong. Tadi kan tulisannya mendorong, iya mendorong. Pakai apa kayak gitu? Pakai konten, iya konten apa kayak gitu. Ya, karena kita itu bikin itu dan memang pengalaman mendesain, pengalaman menuangkan apa ya, ide-ide kita menjadi ketentuan yang nantinya diikuti oleh peserta itu kan jarang ya. Itu agar teman-teman ngerasain itu. Bahkan kalau mau ngerevisi, Pak, yang ini eh, ada penilaian apa 1, 2, 3, 4, silakan gitu. Kalau diketik kan udah langsung jadi, nggak apa-apa. Terus kemudian ini linknya kan ada di ini juga ya, linknya kan ada di Trello juga. Oke, mungkin itu kalau aku sih sebenarnya berarti setengah jam 45 menit ini eh, kita tadi kayak workshop simulasi lah ya bahwa bisa kok Sekar, Mei, ya, Amel itu tuh Farhan untuk apa ya, menyampaikan ini harusnya gini nih, hashtag harusnya gini nih, ya, poin harusnya gini nih, ya, bahwa bahwa bisa kok kayak gitu. Nah, tinggal nanti masuk ke Trello gimana? Trello juga sama kayak kayak WhatsApp aja. Ya, mungkin itu terus kemudian balik lagi ya. Ini bukan masalah kita bukan peserta, tapi kita panitia. Jadi kita yang menyusun ini, kita yang eh, dikasih 100 atau dikasih 150 atau 125 itu kita yang nentuin gitu. Ya, ini bukan acara tahun lalu, misalnya pun tahun lalu, terus kemudian ada tahun ini, ayo ini kita apain. Tadi simulasinya, terima kasih untuk partisipasinya, ya kan? Dan ya kalau saranku ya memang tolong, aku ngukurnya ya yang paling banyak bunyi gitu, bukan salah benar, ya. Termasuk di Trello, ya aku appreciate kalau untuk yang memang udah keluarin aja. Kira-kira itu. Terus kemudian ya minimal minimal emoticon gitu. Sama sebenarnya kalau di WhatsApp. Cuma memang eh, aku mungkin WhatsApp juga setelah kita di Trello jalan, aku akan left group karena eh, aku nggak pernah masuk di WhatsApp grup kecil gitu. Biar kalau grup kecil kalian aja eh, koordinasi ya untuk yang diskusi. WhatsApp itu jadi
Untuk informal aja nggak ada WhatsApp itu ngurus diskusi serius nggak ada. Ya informal aja. Ketemu itu kalau di Agi ketemu ya buka bersama, makan-makan gitu. Nah, diskusinya udah di Trello kok. Ya. Oke, makasih untuk malam ini. Untuk sesi diskusinya kita oke, cukup rame menurutku. Nah, nanti kita tunggu gimana ramenya di Trello. Mungkin itu ya untuk malam ini ya. Oke, udah Oke, baik Pak. ya. Mungkin bisa Ya, dicoba nanti kita mulai diskusi via Trello Pak kalau gitu. itu loh ya. Oke. Ya. Nah, ya wes mungkin penutup agar berkah. Malam ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.